Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fadri dengan NIM 2225-2065 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep pada tugas pertemuan kelima. Nah, jadi di sini ada peta konsep yang telah saya buat pada pertemuan kelima. Di sini yang pertama yang akan dibahas yaitu ada peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat ini jika peluang B lebih besar dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A gabungan B per peluang B. Nah, peluang A yang garis B ini bisa dibaca peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Nah, untuk peluang bersyarat ini terdapat teorema 3.1 yang berbunyi, misal S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan P peluang B lebih besar dari 0, maka yang pertama untuk setiap kejadian A berlaku P lebih besar dari sama dengan 0, maksudnya peluang A dengan syarat B lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, peluang S dengan syarat B itu sama dengan 1. Dan ketiga, jika A1, A2 sampai dengan elemen F adalah barisan kejadian yang saling lepas, maka seperti yang tertulis pada layar ini. Yang kedua, itu ada hukum penggandaan nih. Hukum penggandaan ini, peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A gabungan B per peluang B. Nah, bisa juga kita tulis, berarti kita kali silang peluang A dengan syarat B sama dengan maksudnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B. Nah, yang kedua, peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A gabungan B per peluang A. Nah, atau bisa ditulis peluang A gabungan B sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang A. Nah, formulanya di sini adalah irisan A1, A2, dan A3. Peluang sama dengan itu peluang A1 gabungan A2 gabungan A3. Atau bisa juga ditulis sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 gabungan A2. Nah, di hukum penggandaan ini terdapat teorema 3.2, di mana yang bunyinya jika peluang A1 gabungan A2 gabungan sampai AN-1 lebih besar dari 0, maka peluang A1 gabungan A2 gabungan sampai AN. Itu sama dengan bisa ditulis peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1, peluang A3 dengan syarat A1 gabungan A2, sampai peluang AN dengan syarat A1 gabungan A2 gabungan sampai AN-1. Selanjutnya ada hukum penggandaan, hukum peluang total nih. Nah, di hukum peluang total ini dengan teorema 3.3-nya, misal B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A itu sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikali peluang B komplement. Yang B secara umum, jika B1, B2 sampai Bn merupakan partisi lepas dari S dengan PBI lebih besar dari 0 untuk semua I-nya itu 1, 2, sampai N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dengan P-nya atau peluangnya itu peluang A dengan syarat B1 dikali peluang B. Maksudnya peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebebasan atau kejadian bebas. Di sini tertulis kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, secara umum himpunan kejadian dari AI dengan I-nya itu
elemen identitas disebut saling besar jika peluang gabungan peluang I elemen JAI sama dengan gabungan I elemen JAI untuk setiap himpunan bagian berhingga J dari I. Nah, di sini ada teorema 3.4. Nah, yang A ini jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka yang pertama A dan B komplemen adalah dua kejadian bebas. Yang kedua, A komplemen dan B adalah dua kejadian bebas. Dan yang terakhir, A komplemen dan B komplemen adalah dua kejadian bebas. Nah, selanjutnya yang B, secara umum jika AI itu elemen dengan I elemen identitas adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplemen I, yaitu P peluang B1 gabungan BI1 gabungan BI2 sampai dengan BIK sama dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 sampai dengan dikali peluang BIK, di mana I1, I2 sampai IK-nya ini adalah indeks yang berbeda, serta BIJ adalah AIJ atau A komplemen IJ sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Nah, terakhir untuk pembahasan hal ini adalah teorema Bayes nih. Teorema 3.5. Nah, misalkan B1, B2 sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan jika BI lebih besar dari 0 untuk semua I itu 1, 2 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A adalah identitas dengan peluang A lebih besar dari 0 dan untuk sembarang K dengan K-nya itu 1, 2 sampai dengan N berlaku peluang BK dengan syarat A itu sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK per per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Ya, mungkin untuk penjelasan mind map teori peluang ini dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan semoga bisa dipermudah dalam mengerti materi tentang peluang bersyarat ini. Mungkin saya Alfian Fajri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.